Menarik sekali Pak Amir, kalau kita melihat seperti apa perkembangan data center industry di Indonesia. Salah satu mimpinya adalah untuk menjadi data center hub di Asia Tenggara begitu. Tapi kalau kita mendengar kata hyperscale data center, Bapak menilai apakah infrastruktur kita di dalam negeri ini sebenarnya sudah siap? Oke. Vertiv melihat bahwa Indonesia itu adalah salah satu market yang penting buat kita di Asia. Karena kita melihat Indonesia itu adalah salah satu negara yang besar di Southeast Asia, di mana populasi dan populasi muda, jumlah populasi mudanya tinggi, dan juga di mana penggunaan data di Indonesia sangat tinggi. Untuk itu kita sangat mendukung inisiatif pemerintah Indonesia untuk bisa menjadi salah satu major player di kawasan Asia Tenggara ini untuk hyperscale data centers. Baik, Bapak sendiri menilai tantangannya sebesar apa sih untuk bisa mencapai mimpi hub data center dengan hyperscale data center yang cukup banyak di Indonesia? Oke. Vertiv sendiri sudah ada di Indonesia lebih dari 20 tahun sebetulnya, bermula dengan perusahaan yang namanya Emerson Network Power. Yang kita lihat pada saat ini dengan adanya exponential growth yang terjadi akibat banyaknya influx atau masuknya hyperscaler dari luar negeri ke Indonesia, itu adalah keterbatasan jumlah manpower yang ada di Indonesia, dan juga di mana untuk data center ini tenaga kerja, kita butuh tenaga kerja yang sudah punya pengalaman dan skill set yang mumpuni. Itu salah satunya. Tapi kita yakin dengan bertumbuhnya industri ini di Indonesia, kita akan mendapatkan banyak tenaga kerja yang baru, terutama untuk mensupport kebutuhan dari industri ini. Baik. Seberapa ketat persaingan untuk bisa mendapatkan talent di industri data center saat ini? Oke. Yang kita lihat pada saat ini misalnya 5 tahun yang lalu data center di Indonesia itu kapasitasnya hanya sekitar 40 mega. Sekarang kita sudah pada posisi 200 megawatt. Dan pada 2028 kita punya size itu 3 kali lipat. Dengan demikian, masing-masing data center itu butuh banyak talent. Bisa kita sebutkan bahwa kurang lebih dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan, kita butuh manpower yang 3-4 kali lipat lebih banyak. Karena di sana kita butuh orang operation, kita butuh teknisi-teknisi yang handal, lalu setelah itu desain, dan juga engineer-engineer yang mumpuni untuk melayani market ini. Baik, dengan keterbatasan manpower di industri data center, Bapak melihat target untuk menjadi data center hub, apakah ini cukup realistis dalam waktu dekat? Itu salah satu dasar kenapa kita juga di Vertiv ya, kita punya program untuk grow the engineer, karena kita melihat bahwa engineer sebetulnya adalah basis dari industri kita semua, di mana engineer ini akan menjadi salah satu tulang punggung dari kesuksesan data center itu sendiri. Dan kita sebagai vendor, kita juga berusaha untuk mengembangkan manpower talent melalui program-program pengembangan internally maupun dengan eksternal, seperti itu. Baik, dengan kehadiran Vertiv ini tentunya mendukung perkembangan industri data center di Indonesia. Tapi kita tahu sudah banyak juga sebenarnya data center yang beroperasi di Indonesia. Lalu inovasi apa yang mungkin ditawarkan Vertiv berbeda dengan kompetitor? Oke, ada beberapa hal yang bisa kita tawarkan, terutama pada saat ini nih lagi rame untuk ini Mbak, AI data center, AI ready data center, atau AI apa kita sebutnya sebagai AI factory data center. Oke. Nah, pada saat AI factory data center ini mereka membutuhkan power
yang luar biasa besar untuk memberikan daya pada saat computing power gitu ya. Dan yang kedua juga pada saat power itu digunakan butuh pendinginan. Vertiv sendiri bekerja sama dengan erat dengan company produsen-produsen AI chip seperti Nvidia dan juga Intel, di mana kita melakukan joint collaboration untuk menelurkan solusi-solusi untuk high computing power yang terjadi apabila mereka menggunakan AI power ini. Sebagai contohnya mungkin kita memiliki direct to chip cooling atau liquid cooling, kita punya immersion cooling untuk pendinginannya Mbak, ataupun rack cooling seperti itu. Nah untuk powernya sendiri, kita memiliki beberapa inisiatif. Pertama adalah energy storage system menggunakan lithium ion gitu ya. Dan pada saat ini lithium ion juga sudah semakin mudah didapatkan dan semakin turun harganya, sehingga memungkinkan industri untuk menggunakan lithium ion sebagai pengganti teknologi yang lama. Lalu setelah itu berikutnya adalah dynamic grid UPS, di mana untuk dynamic grid UPS ini kita memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan existing grid maupun dengan microgrid yang ada untuk menerima power dan mensuplai balik kelebihannya. Dengan demikian kita memberikan juga efisiensi pada data center AI ini.